Om Swastiastu. Saya Kimade Kisnabayu akan mempresentasikan tentang perencanaan ruang dalam. Program ruang. Program ruang merupakan yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggara kegiatan. Penyusunan program ruang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis pelaku. Pelaku manajer dengan kegiatan duduk membaca, bekerja, menerima tamu, rapat dan istirahat, dan kasir menerima pembayaran dan menjamu tamu, koki membuat makanan, pelayan melayani konsumen, menyajikan hidangan konsumen, menyantap hidangan, mencuci satpam menjaga keamanan karyawan dan atau pengunjung, buang air kecil, buang air besar, cleaning service, membersihkan ruangan. Jenis dan jumlah pelaku. Manajer dengan jumlah kapasitas 1 orang, kasir dengan kapasitas 2 orang, koki dengan kapasitas 8 orang, pelayan dengan kapasitas 8 orang, satpam dengan kapasitas 2 orang, cleaning service dengan kapasitas 5 orang. Karakteristik pelaku adalah karakter dari pelaku adalah manajer formal, disiplin, tegas, normatif. Kasir formal, disiplin, normatif, rajin. Koki formal, disiplin, normatif, dan teliti. Pelayan formal, disiplin, normatif, dan sigap. 5. Satpam formal, disiplin, normatif, dan tegas. Cleaning service formal, disiplin, normatif, rajin. Kelompok pelaku. Manajer merupakan pelaku utama, kasir penunjang, koki utama, pelayan penunjang, satpam penunjang, cleaning service penunjang. Proses kegiatan manajer: masuk, keluar, absen, kerja, memeriksa laporan, istirahat, mengamati kegiatan. Kasir masuk, absen, melayani konsumen, istirahat. Masuk. Tangan koki masuk, absen, masak, istirahat. Pelayan masuk, absen, melayani pelanggan, istirahat. Cleaning service masuk, absen, menjaga keamanan, istirahat. Yang berwarna biru adalah alur masuk dan yang kuning adalah alur keluar. Dari hubungan kegiatan, saya menggunakan warna kuning untuk kegiatan yang sedang, untuk yang biru dekat, dan hijau berjauhan. Nama dan kebutuhan ruang manajer. Kebutuhannya adalah ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, dan toilet. Koki, ruang masak, kasir, membutuhkan tempat kasir, satpam membutuhkan pos jaga, pengunjung memerlukan ruang makan dan toilet. Jadi tema konsep, saya memilih tema konsep vintage, lebih mengarah ke gaya-gaya arsitektur klasik tahun 1920 sampai 1970-an. Penggunaan konsep vintage dalam ruangan akan menciptakan suasana hangat, natural, nyaman dalam ruangan. Konsep vintage juga menimbulkan kesan kemerahan pada bagian besar desainnya. Asal-muasal kata vintage. Kata vintage adalah tidak ada hubungannya dengan hal yang kuno. Kata ini digunakan untuk menunjukkan pada tahun di mana anggur akan dipanen. Kata ini berasal dari kata vinum yang bermakna wine atau minuman hasil fermentasi anggur. Para petani kerap menggunakan kata ini terutama ketika akan memanen anggur di kebun anggur. Definisi vintage. Definisi vintage saat ini tentu berada pada kata vintage pada masa lalu. Saat ini orang-orang menggunakan kata vintage untuk menunjukkan pada minat pada hal-hal kuno yang memiliki kualitas baik dan diakui secara luas. Tujuan konsep vintage adalah menurut konsep vintage
dapat dimunculkan dengan menggunakan barang antik. Barang-barang yang mengadaptasi desain yang pada era sebelumnya di dalam ruangan atau dengan cara menggunakan warna yang tidak mencolok serta sedikit terkesan kusam dan tidak memiliki garis tegas pada ruangannya. Vintage pada interior sebuah bangunan dapat menimbulkan kesan antik, hangat, nyaman, dan homey bagi setiap orang yang menempati ruangan tersebut. Pada umumnya, konsep vintage menimbulkan kesan kemerahan pada sebagian besar desainnya. Warna kemerahan tersebut dapat muncul dengan pengaturan lighting pada ruangan. Selain itu, warna-warna alam seperti coklat dan hijau juga dapat dipilih sebagai warna yang dominan. Penggunaan bahan material dari alam seperti kayu, batu alam yang expose dapat diaplikasikan pada interior ruangan lebih menonjolkan kesan vintage. Studi kasus selection domination lokasi atas Netherlands. Selections Dominicanes berdiri tahun 2006 sampai 2011 adalah sebuah toko buku yang di sentrum pusat kota Maastricht. Merupakan salah satu toko buku terbesar di Belanda yang memanfaatkan bangunan gereja tua peninggalan Dominican abad 13 yang ketika itu masih difungsikan sebagai gereja hingga Maastricht dikuasai oleh pasukan Napoleon tahun 1094. Sejak itulah bangunan bekas gereja tersebut difungsikan sebagai gereja melainkan sebagai gudang, lalu pernah juga difungsikan sebagai tempat parkir sepeda. Akhirnya kini difungsikan sebagai toko buku. Konsep ruang toko itu seluas 1.200 meter persegi, hanya 700 meter persegi yang siap dipakai. Untuk proyek revitalisasi ini, program komersial toko buku dijelaskan ke dalam bangunan tua ini dengan cara membuatkan ruangan seakan akan menjadi sebuah walk-in bookcase yang terletak di asimetris di dalam gereja. Satu sisi ruangan dibiarkan kosong, sedangkan di sisi lainnya sebuah buklet berlantai 3 dirancang untuk mendapat dinaiki para pengunjung yang harus akan buku terbaru. Konstruksi dirancang untuk tidak menyentuh struktur asli bangunan. Semua betul dibuat menjadi cantilever sehingga furnitur terkesan melayang dan transparan untuk mencapai kesan ringan dan sederhana. Itu pula maka Virostek ini memiliki material besi untuk seluruh bookcase-nya. Manapun konstruksi sang arsitek yang mumpuni, terlebih jelas saat elemen-elemen ruangan yang sebenarnya saling bertolak belakang ini bisa berkolerasi dengan harmonis. Moodboard adalah furnitur dengan lampu, lantai, dan plafon lebih ke kayu untuk menambah kesan vintage dalam kemerahan, dan furnitur dengan yang unik dan